Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan telaah tafsir surah Al-Bayyinah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali mengkaji surah ini sampai ayat yang kelima ya. Insyaallah kita mulai dari ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayah, sampai nanti tiba waktu Isya. Nggak tahu dapat berapa ayat, saya tidak bisa memprediksi ya. Kira-kira maunya dapat berapa ayat? Hah? Ya, sesampainya aja ya, pokoknya tiba waktu Isya selesai. Enggak mau bersetoran ya. Silakan antum buka halaman 157 ya. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayat. Dari situ ya, betul ya. Nah, firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah atau tidak disuruh untuk melaksanakan seluruh syariat, gitu ya. Nah, ini terjemahannya perlu dikritisi ini. Saya cocokkan dengan kitab aslinya. Fama umiru, padahal mereka tidak diperintah, fisa iris syara'i, dalam semua syariat-syariat Allah, illa an ya'budu, melainkan agar beribadah Allah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini terjemahnya ini menyimpang dari kitab aslinya ya. Ini perhatikan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintah oleh Allah, fi sairi asy-syara'i, dalam semua syariat. Jadi umat Rasul yang pertama sampai yang terakhir ya, itu diperintah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada perbedaan ini. Semua Rasul mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Berarti semua Rasul umatnya beribadah hanya kepada Allah ya. Jadi bukan untuk melaksanakan seluruh syariat, bukan begitu ya. Maksudnya ada kesamaan antara umat-umat terdahulu sampai umat Rasul yang terakhir, yaitu diperintah oleh Allah untuk beribadah pada Allah ya. Jadi orang-orang ahlul kitab, siapa ahlul kitab kemarin? Orangnya itu siapa? Yahudi dan Nasrani ya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, kewajiban mereka apa? Mengikuti Rasulullah SAW, masuk ke dalam agama
Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Ya, di dalam agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu ada perintah sebagaimana perintah-perintah yang terdapat pada Rasul yang lain, pada kitab-kitab terdahulu. Jadi bukan agama baru. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Baik. Ai mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Qasidina bi jami'i ibadatihim, meruntukkan, menujukan, memaksudkan semua ibadah mereka, adz-dzahirah yang nampak, wal batinah dan yang batin. Ya. Wajah Allah, wa talabal zulfa yadaihi, dan untuk mencari atau untuk mendekatkan diri keharibaannya. Baik, ini yang dimaksud dengan ikhlas. Memurnikan ibadah, menujukan ibadah, mengarahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang meyakini la ilaha illallah, tapi ada salah satu ibadah yang diperuntukkan, dibelokkan, ya, ditujukan kepada selain Allah, ini sudah terjadi tabrakan yang sangat dahsyat dengan la ilaha illallah itu sendiri. Jadi kalau seorang hamba sudah meyakini la ilaha illallah, konsekuensinya seluruh ibadah harus diikhlaskan, diperuntukkan hanya kepada Allah. Nah, ini masih global nih, begini nih, perlu rincian. Doa adalah ibadah. Ya, kalau ada orang meyakini la ilaha illallah, tetapi ketika dia berdoa, dia minta kepada selain Allah. Selain Allah itu ya siapa saja, malaikatkah, para nabi, atau orang-orang yang di bawah itu. Makanya perhatikan, orang Islam itu kalau berdoa, memohon hal-hal yang hanya Allah yang sanggup melakukannya, yang sanggup mengabulkannya, itu tidak ada tempat bermohon kecuali pada Allah. Maka redaksi doa itu umumnya Rabbana. Kalau kita mengambil doa dari ayat-ayat Al-Quran, ya, itu banyak menggunakan menyeru Allah dengan Rabbana, wahai Rabb kami. Rabbana itu ya Allah maksudnya, ya. Wahai Rabb kami. Banyak kan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau kita mengutip dari Al-Quran, ya. Tapi kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi yang paling sering adalah Rabbana, mengutip dari ayat Al-Quran. Padahal Nabi kalau berdoa dengan doa ini, Allahumma, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah. Mungkin ada yang kaget, ya, kalau ada yang berdoa Allahumma atina gitu, ya. Ya, ada yang kaget. Karena umumnya itu doanya apa? Ini doa yang paling hebat. Nah, orang ngantuk-ngantuk aja bisa melek. Ya, Jumatan itu tadinya begini, giliran dengar khotibnya Rabbana, amin, amin, kenceng banget semangat. Kenapa? Kenapa? Nah, kalau saya yang berdoa, mungkin saya kecoh itu makmum. Saya taruh pertama, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikira sudah selesai, enggak taunya masih ada lanjutannya lagi. Kaget juga dia, ya. Kan format doa itu begitu, ya. Umumnya ini ditaruh di akhir. Yang orang yang tadinya itu enggak semangat itu pas giliran ini langsung melek. Ini penyakit ini, ya. Jumatan itu mestinya melek dari awal. Jadi apa yang disampaikan oleh khotib itu benar-benar dia paham, ya. Apalagi Rabbi atau Rabbana atau Rabbi, kadang-kadang Rabbi ghfirli wali walidayya, pakai Rabb juga kan. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah
Rabbi ij'al hadzal balada amina. Semua menggunakan Rabb. Maka pastikan kalau kita berdoa memohon berbagai macam hajat untuk dunia maupun kebaikan dunia dan akhirat, pastikan mintanya kepada Allah. Kalau Rasulullah banyak mengajarkan doa pakai Allahumma. Apa misalnya? Yang paling populer, Allahumma hdini fiman hadait. Doa kunut, ya kan? Atau kalau ada jamaahnya, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Ya. Kalau enggak dibaca subuh, kalau ada orang misalnya berpaham bahwa kunut subuh kunut dalam subuh itu tidak disyariatkan, dia baca di sholat witir. Ya, ini doa asli ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya luar biasa itu. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Pernah berdoa ini belum? Berdoa Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Atau kalau belum, pernah enggak setiap antum berdoa itu, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu dan selamatkan, jauhkan aku dari neraka. Pernah enggak? Belum pernah. Mulai sekarang harus minta. Karena kalau kita ini enggak pernah minta surga, tidak pernah minta diselamatkan dari neraka, apa yang kita cari? Cita-cita apa? Kita ini muslim. Orang mukmin itu cita-citanya yang paling hebat adalah masuk surga dan selamat dari adab Allah. Kalau tidak punya cita-cita itu, berarti cita-citanya hanya sebatas dunia ini. Dan kadang kita ini orang Islam tapi cita-citanya itu receh-receh, ya? Hanya berkisar urusan-urusan dunia. Ingat, ya? Pernah nggak ngerengek-ngerengek minta husnul khatimah? Allahumma rzuqni bi husnul khatimah. Pernah nggak kita ini mohon kepada Allah agar hati kita ini ditetapkan di atas Islam, supaya kita mati dalam keadaan muslim? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Makanya orang Islam itu ikuti Rasulullah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti dalam doa kita akan banyak berdoa dengan doa-doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah. Nah, jangan ngaku cinta Rasulullah tapi nggak pernah doa. Ngaku cinta Rasulullah tapi keranjingan Korea, K-pop ya. Kalau Pak Yadi mau udah yang muda-muda itu loh. Orang Islam apa itu? Kita itu khawatir hati itu dibolak-balikkan oleh Allah sekehendak Allah. Hari ini istiqomah, nanti subuh kita sudah bengkok kadang-kadang. Kita tidak menginginkan itu. Maka salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu imannya tidak mungkin surut, tapi tetap memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita itu sering istighfar apa enggak? Periksa, enggak usah jawab. Tapi periksa secara tulus. Sehari-hari itu kita berapa kali istighfar? Kalau nggak istighfar, berarti kita ini merasa nggak punya dosa. Kalau nggak istighfar, berarti kita itu nggak punya cita-cita hebat, numpuk dosa, terus tidak punya cita-cita untuk dapat ampunan. Kalau orang itu beristighfar tulus, berarti dia masih ingat mati, ingat akhirat, ya, ingat bahwa dosa-dosanya banyak. Ya. Makanya orang Islam itu kalimat-kalimat yang diucapkan itu, Masya Allah, kalau berdoa tidak tanggung-tanggung permintaannya. Ada orang tidak doa karena dia tidak ngerti, hidup sendiri, kaya sendiri, doa dari mana? Ya kan? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini ya, kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah, maka seluruh ibadah itu harus ditujukan, dimurnikan, diikhlaskan, diperuntukkan hanya kepada Allah. Doa adalah ibadah. Maka kalau sampai minta kepada selain Allah, berarti buyar itu la ilaha illallahnya. Termasuk ibadah adalah nyembelih hewan untuk tujuan taqarrub kepada Allah. Ya, maka orang Islam itu ada kesempatan beribadah melalui nyembelih. Apa? Korban, akikah, ya kan? Atau menyembelih untuk tujuan yang baik, memuliakan tamu. Ini orang-orang dermawan. Kalau orang ini kadang-kadang tamu cuman apa ya? Dikasih apa ya? Antum, karena nggak nyindir antum, jangan terlalu. Ini ngaji di masjid, ini bukan tamu. Ya, saya tamu masjid, ini masjid ini bukan tamu. Tapi kalau antum misalnya ya ini ada punya gawe, punya rumah. Masya Allah susah payah membuat bangun rumah. Apa namanya? Sukses itu kan? Selesai. Alhamdulillah.
Dia panggil teman-temannya, kerabat-kerabatnya, motong kambing, motong kerbau kalau di kampung ya. Tujuannya untuk apa? Memuliakan tamu, menjamu tamu. Wah, itu kayak Nabiullah Ibrahim. Ya, Nabiullah Ibrahim itu datang tamu langsung buru-buru disuguhin sapi panggang. Sapi muda panggang lagi, Masya Allah. Dari dulu panggang itu memang makanan favorit ya. Sekarang juga kambing guling kan, kambing bakar, ayam bakar, itu bakar-bakar. Nabiullah Ibrahim begitu. Nah itu nggak apa-apa. Atau misalnya ada yang nyembelih untuk dagang daging kambing, kan tiap hari motongin kambing itu, mubah itu. Atau ada yang nikah, kemudian bikin walimah, resepsi pernikahan memotong kambing, itu juga bagus. Ya, akikah. Tapi kalau nyembelih kambing untuk dipersembahkan kepada selain Allah, kepalanya ditaruh di dalam bangunan supaya bangunannya apa? Awet. Atau kepalanya dilarung ke laut, dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul supaya berbaik hati, nggak sewot dia, nggak ngamuk gitu. Begini-begini nih syirik apa enggak? Syirik, karena sembelian itu dipersembahkan kepada selain Allah. Banyak bentuk-bentuk kesyirikan ini. Nah, kembali ke sini ya. Jadi mukhlishina lahuddin itu terapannya, prakteknya memperuntukkan seluruh ibadah kepada Allah, adz-dzahirah wal batinah. Baik ibadah yang nampak maupun ibadah yang di hati. Ibadah itu macam-macam ya kategorinya. Ada ibadah qauliyah berupa ucapan-ucapan. Ada ibadah badaniyah. Badan kita berdiri menghadap kiblat, ruku, ya i'tidal, sujud kan badaniyah ini. Ya. Ada juga ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu menggunakan modal harta. Masya Allah, orang-orang kaya ya, itu dia punya jalan istimewa untuk bertaqarrub kepada Allah melalui ibadah maliyah. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Apa itu? Zakat. Yang paling wajib zakat. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu merasa tidak sanggup bermusabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan, melawan orang-orang kaya. Maka ada orang-orang miskin menemui Nabi, delegasi orang miskin, mengeluhkan keadaannya, ya Rasulullah, dhahaba bina ahlu dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu melesat meninggalkan kami dengan membawa ganjaran yang banyak. Ya. Jadi orang-orang miskin itu merasa tidak sanggup, trek-trekan itu apa? Kalau balap motor itu apa namanya? Tidak sanggup berjaban gitu, berjaban dengan orang-orang kaya. Menurut pandangan orang miskin ini, orang kaya ini meninggalkan mereka ya. Kalau istilah balap itu diasepin gitu ya. Itu masih ada yang hobi balap. Saya nggak pernah balap tapi hobi motor dari dulu, kelasnya motor saya. Ya, jadi paham dunia motor itu saya. Saya kalau menggambarkan balapan tuh kayak balapan motor gitu kan. Jadi orang-orang kaya itu merasa nggak sanggup. Lalu Rasulullah klarifikasi, kenapa kamu menganggap itu? Mereka mengatakan apa? Ya, wahum yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat ya Rasulullah sebagaimana kami sholat. Jadi kalau berlombaan sholat, ini orang kaya juga ada di situ. Nah, ini orang kaya zaman dulu. Kalau orang zaman kaya ini kadang-kadang nggak sempat sholat. Waduh, orang kaya nggak sempat sholat, masya Allah, naudzubillah. Mendingan miskin tapi rajin sholat. Tapi yang paling bagus kaya rajin sholat kan gitu ya. Masya Allah, wa yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa seperti kami puasa. Jadi kalau sholat mereka masih sama-sama kuat, sama-sama kenceng, puasa sama-sama kenceng. Nah, di mana letak kekalahannya? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Setelah menafkahi keluarga, hartanya masih banyak ya. Mereka masih bisa infak sana, infak sini, sedekah, bahkan bisa bayar zakat. Inilah yang menyebabkan orang-orang miskin merasa apa? Ketinggalan. Nah, itu potret kehidupan di masa sahabat. Zaman kejayaan Islam, hidup itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.
Yang kaya ibadah, yang miskin ibadah. Bahkan yang masuk dalam jajaran sahabat dijamin masuk surga itu juga kita temukan orang-orang kaya. Allahu Akbar. Nah ini kadang-kadang sekarang ini yang kaya yang miskin sama-sama nggak sholat. Astaghfirullahaladzim. Nah para sama-sama nggak puasa. Ya, yang kaya nggak puasa karena alasannya urusannya banyak. Kalau yang miskin apa? Nggak ada buat sahur, nggak ada buat buka. Siapa bilang orang bulan Ramadan itu makanan melimpah ruah? Nah, kalau orang mau puasa malah maka ada yang masya Allah di masjid-masjid itu buka sampai ada acara iftar jama'i. Jangankan Ramadan, sekarang aja sudah mulai ada kan kalau hari Jumat itu orang pada dermawan. Dermawan kalau hari Jumat, hari Sabtu nggak dermawan. Ini mulai ada acara istilah aneh-aneh, Jumat berkah lah. Bagi itu nggak ada kaitannya dengan hari Jumat. Ya, hari Sabtu ada orang lapar nggak? Nah, begini ini kadang-kadang dikira bener gitu kan, Jumat berkah, nyari ngasih makanan cuman Jumat doang. Ya kan makan ketemu hari Senin Ahad ada orang miskin ada orang lapar. Ya. Ya. Baik. Nah itu potret sekali lagi ya, hidup untuk ibadah. Jadi ada ibadah maliyah, ada ibadah batinah, ibadah qalbiyah, seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap itu setelah kita beramal kemudian kita menginginkan berharap semoga Allah berkenan menerima amal. Kita bertaubat, beristighfar, mengharap semoga Allah mengampuni dosa kita. Ya. Ada lagi misalnya inabah, itu mirip-mirip dengan taubat, ketulusan hati untuk kembali ke jalan yang benar. Itu juga ibadah-ibadah qalbiyah. Ya. Maka di sini tadi disebutkan adh-dhahira wal batinah. Ya, ditujukan untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mendekatkan diri ke haribaan Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan ke Allah Subhanahu wa taala, jalannya apa? Ibadah. Ibadah fardu yang pertama. Kalau ibadah fardu sudah, kita masih berusaha untuk mendekatkan diri melalui ibadah-ibadah sunnah. Nah, sering saya ingatkan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan antum semua. Ya, urusan ibadah tolonglah jangan paket hemat. Ya. Kita malu kalau urusan makanan itu sekarang kita maunya paket komplit. Ya. Apa yang paket komplit itu apa? Nasi gudeg komplit, nasi uduk komplit. Ya. Apalagi ayam geprek komplit. Kok jamu? Oh, masya Allah jamu ya pakai telur ya. Akhirnya kalau makanan kamunya komplit tapi ibadah masya Allah paket hemat. Ibadah maghrib tak culit assalamualaikum pergi. No, mestinya itu ibadah maghrib ini kita targetkan paket komplit. Isya paket komplit, subuh paket komplit. Apa maksud paket komplit yang saya maksud? Apa ibadah yang ada di saat maghrib itu kalau bisa kita sapu semuanya? Ya. Datang awal-awal ke masjid misalnya kan bisa tahiyatul masjid atau mau qabliyah maghrib silakan. Karena Rasulullah mengatakan setiap antara adzan dan iqamat itu ada dua, ada sholat sunnah. Baik, udah kena satu. Usahakan maghrib itu tidak masbuk, sempurna sholat kita, itu paket komplit. Ya, setelah selesai sholat masih ada lagi, jangan buru-buru. Zikir ba'da sholat, zikir, lacak, lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana? Antum cari sekarang. Alhamdulillah. Antum kalau pengen rokok, sekarang datang ke warung-warung, terutama minimarket itu ya. Nah, saya bayangin dulu yang sering saya lihat. Marlboro ada, Jarum Super ada, Gudang Garam ada, apalagi di Samsu ada, nah, email ada, macam-macam ya, harganya 20 sekian, 20 sekian. Ya. Apal saya sering saya melihat itu. Saya tuh kalau ada apa-apa sering saya baca. Ada nggak rokok yang harganya 50.000? Saya benar, nggak ada kan? Di bawah itu ya. Oke, sekarang kalau antum pengen cari untuk gantinya rokok, buku dzikir kecil bisa dikantongin. Dzikir ba'da sholat ada, dzikir pagi ada, dzikir petang ada. Itu harganya cuma berapa? 10.000 ya? 10.000 antum kantongi di sini. 5 tahun insya Allah asalnya baca, 5 tahun hafid doa-doa dan dzikir ba'da sholat.
5 tahun itu terlalu lama menurut saya. 3 bulan antum baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Masya Allah, 10.000 nggak habis-habis. Jadi tabungan akhirat, tasbihnya 33 kali, ya, tahmid, takbir, jangan diremehkan. Nah, kadang-kadang orang itu pengen duhai, saya jadi orang kaya, saya pengen haji, ngajiin ibu saya, ngajiin. Nah, seumur-umur nggak jadi orang kaya, cuman menghayal. Coba kalau tiap hari kita ibadah yang ada di depan mata itu kita rawat, rajin sholat sunnah, rajin zikir. Satu saat kaya beneran, hajiin orang tuanya. Masya Allah, birrul walidain itu amalan luar biasa. Ya. Urusan ibadah itu jangan ngelamun kita, jangan menghayal. Apa yang ada di depan kita saat ini kerjakan. Dan orang Islam itu selalu ada kebaikan-kebaikan, selalu ada jalan untuk mendekat kepada Allah. Sholat 5 waktu, jangan puas dengan sholat 5 waktu. Tambahin lagi 12 rakaat sholat sunnah rawatib muakkadah. Apa janjinya? Janji Allah apa? Kepada hamba-hambanya yang menjaga, dibangunkan rumah di surga. Saya sering cerita begini. Dulu itu ya, kalau dari arah sana, dari arah mall itu ke sini, itu kan di dekat Pekayon ini ada iklan Kemang Pratama ya. Ingat saya itu. Kemang Pratama itu berapa juta? Ayo ingat nggak? Pasaran rumahnya berapa? 900 jutaan ya, yang kesini nih. Kalau sekarang saya ke arah sana, di depan mall itu, depan Giant itu ada iklan sono, apa? Harapan Baru ya. Harapan Baru, rumah di sana itu sudah 1,3 M. Saya kalau sudah ketemu rumah yang harganya seperti itu, angkat tangan. Itu bukan level saya. Tapi saya punya harapan. Saya berusaha dengan menjaga 12 rakaat ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan sholat saya diterima dan dapat rumah di surga. Rumah di surga itu kadang-kadang bayarnya cuman gitu. Kalau di rumah di sini kalau sudah mewah, masya Allah, ya, rumah itu sekarang ada yang triliunan. Ya, beberapa bulan yang lalu tuh saya lihat di berita itu putra mahkota Saudi itu beli kastil ya, atau apa namanya itu, di Paris atau di mana itu, 1 triliun berapa gitu. Masya Allah, itu triliun. Itu rumah setempat antum itu Rawalumbu Utara itu nggak tahu nilainya setriliun ada nggak itu. Masya Allah. Cuman Allah itu menghargai kebaikan ya hambanya itu luar biasa ya. Jadi orang itu kalau sudah nggak dapat dunia banyak-banyak tapi kita punya iman, itu kita punya harapan dapat kapling di surga, punya harapan ya dapat rumah di surga. Atau ada yang antum itu cita-citanya surga minim banget, yang penting masuk surga jadi gembel juga apa-apa gitu. Masa cita-cita, dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ada orang masuk surga kemudian gelandang di sana jadi gelandangan, nggak ada. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Rasulullah mengkabarkan orang yang paling terakhir masuk surga itu masih dapat bagian yang luar biasa ya, bukan gubuk reot, bukan ke rumah kardus, bukan ya. Taib. Surga itu seluas langit dan bumi ya. Masya Allah, setiap orang beriman berhak untuk berharap semoga Allah membalas keimanannya dan amal solehnya dengan jannah. Jadi ini ya, kalau ingin dekat dengan Allah, kalau kita membaca tafsir ini jalannya jelas, beribadah kepada Allah. Maka biasanya orang yang beribadah kepada Allah itu disebut taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita lakukan berharap, jangan terlalu pede kalau saya mah dekat dengan Allah. Enggak, saya sudah berusaha mendekat, mudah-mudahan amal ibadah saya diterima. Memang kepengen kita dekat, pengen kita dicintai oleh Allah, pengen. Nah, kadang-kadang ada orang itu baru punya teman dekat aja bangganya luar biasa ya, punya teman dekat, punya motor bagus, dia cuma diboncengin itu sudah senang. Masya Allah, orang Islam kok hidupnya cuma hanya dekat dengan orang dekat dengan Allah ya. Allah maha kaya, maha kuasa, maha perkasa, maha pemurah, maha pengampun. Makanya hidup ini jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung cita-cita kita. Kita bagaimana supaya dapat rahmat Allah ya, bagaimana kita itu dicintai oleh Allah, bagaimana kita itu diridhai oleh Allah.
Bagaimana kita itu dapat ampunan Allah? Bagaimana nanti kalau kita berdiri di hadapan Allah itu kita dapat balasan amal-amal soleh yang balasannya itu berlipat-lipat. Pikirkan dari sekarang, tidak ada kesempatan 2, apalagi 5 kali, nggak ada. Makanya orang yang gagal hidupnya ini ya sudah dikabarkan oleh Allah, ada dalam Al-Quran. Ya nanti nangis-nangis, ngerengek-ngerengek, minta dikembalikan ke dunia. Ngapain dia? Ngapain? Pengen beramal soleh. Ya. Tapi itu tidak mungkin. Seandainya agama kita ini mengajarkan ada kemungkinan kalau kita gagal nanti dibalikin lagi oleh Allah, dikasih kesempatan yang kedua kali. Saya juga milih gagal. Pertama saya puas-puasin hidup ini ya. Nanti toh kalau sudah di sana disuruh balik lagi dikasih kesempatan, tapi ada nggak itu dalam agama kita? Nggak ada. Sekali jalan nggak mungkin kita balik lagi ke dunia ini. Sama seperti orang yang punya pengetahuan tentang akhirat tapi nggak bener ilmunya. Akhirat mah urus nanti aja, nurus nanti aja. Toh di sana itu bersama semua orang. Akhirat kok diurus nanti itu siapa yang ngajarin? Akhirat itu diurus sekarang. Maka ada ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Tanam sekarang. Berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, juga takut jangan-jangan amal kita tidak diterima. Mudah kita jalani itu sampai kita mati. Mudah-mudahan hasilnya adalah kita husnul khatimah, di barzakh kita selamat, pada hari selamat dari adab kubur, di akhirat panen raya. Panen raya itu gambaran tentang hidupnya orang beriman. Tayyib. Hunafa'a ay mu'ridina ma'ilin. Hunafa yang lurus ya, yakni berpaling dari semua agama yang menyelisihi agama tauhid. Ma'ilina an sairil adyan al mukhalafati lidinis tauhid ya, maksudnya berpaling dari semua agama selain Islam menuju agama Islam. Islamlah agama yang landasannya adalah la ilaha illallah. Itu perlu pahami ya, Islam secara umum itu mencakup semua pengikut para nabi. Semua pengikut para nabi yang meyakini la ilaha illallah dan beriman dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah pada masanya masing-masing. Itu semua secara umum disebut muslim. Tapi kalau pengertian khusus sekarang ini, siapa yang dimaksud kaum muslimin? Pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkeyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang tidak punya keyakinan itu tidak mungkin disebut orang Islam, kecuali orang bingung yang menyebutnya ya. Orang yang sudah tidak bisa membedakan antara orang Islam dengan orang apa? Antum mau bahasa yang vulgar atau mau bahasa yang halus? Kalau vulgar ya selain orang Islam namanya orang apa? Kafir. Kalau yang halus non muslim ya. Kayak AC non AC. Dulu saya pertama kali ke Jakarta itu ya, bis itu biasanya kalau yang dulu ya, AC itu ada tulisannya gede, itu kebanggaan. Kemudian ada tulisan non AC. Sekarang sudah Masya Allah, bis itu sudah luar biasa. Kalau cuman AC aja belum apa-apa. Sekarang itu sudah ada yang sleeper. Jadi bis itu kayak ada kasurnya gitu. Ada yang super eksekutif ya, K1, 2, cuman satu bis cuman 20 kursi. Macam-macam sekarang. Kalau zaman saya dulu pertama ke Jakarta itu, biasanya kalau bis ada AC-nya itu Masya Allah itu. Sekarang udah semua sudah AC ya. Jadi ada AC sama non, si muslim apa non muslim kan gitu kan. Muslim sama kafir. Tapi ingat ya, antum kalau menyapa orang yang antum yakini kafir juga pakai etika. Kafir kemana kamu? Jangan begitu ya. Ini hanya keyakinan aja. Persoalan komunikasi, persoalan berbangsa, bahkan bertetangga itu nggak masalah. Ini kadang-kadang ada orang itu saya nggak setuju. Kamu itu kalau masih merasa kamu muslim, yang lain itu kamu anggap kafir, berarti kamu itu mengancam NKRI. Astagfirullahaladzim. Umur saya sampai setengah abad, terus setengah ya, saya ini saksinya yang lebih tahu Allah dan malaikat. Tangan saya itu belum pernah saya gunakan untuk ikut ngancurin ini. Saya nggak pernah demo ngancurin lampu merah kayak kemarin tuh, enggak saya. Ya. Tangan saya tidak pernah saya gunakan untuk memecahkan pot-pot yang ada di jalan-jalan. Padahal saya punya keyakinan itu dari kecil.
Tapi tetangga saya yang saya sayangi, yang saya yakini kafir, alhamdulillah hubungan tetangga saya, hubungan saya dengan tetangga saya yang saya yakini orang kafir tadi, yang bahasa halusnya apa, non muslim, nggak ada masalah. Saya ke masjid tiap hari, mereka kadang-kadang saya lihat ke gereja, nggak ada utuh. Rawalumbu itu saya bertahun-tahun di situ tidak pernah ada konflik antara apa namanya. Jadi kalau kita bicara toleransi itu jangan sampai kebablasan. Kalau kita toleransi kemudian mengatakan agama lain itu benar, ya mereka senang, tapi kita kehilangan apa? Kita kehilangan Islam kita. Cukuplah lakum dinukum waliyadin. Ya udah. Sebagaimana kita itu ya kalau urusan halal ya berpegang teguh dengan ajaran agama kita. Kalau misalnya ada yang makan anjing, ada yang makan babi misalnya, yang itu menurut dia halal ya udah. Tapi kalau kita ikut-ikut makan itu ya enggak lah, ada batasannya, ya kan? Batasannya ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah, mereka tidak itu ya berarti bukan orang beriman. Tapi kita ada etika, ada adab terhadap orang kafir. Tidak boleh kita mendolimi mereka, kita tidak boleh berbuat apa namanya, mengganggu mereka. Kemudian setelah itu apa? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Antum perhatikan ya. Coba kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim untuk urusan salat, itu kata kerjanya itu menggunakan kata aqama yuqimu iqamatan, ya. Kadang-kadang wa aqimus shalah, kadang-kadang yuqimus shalah, ya. Kadang-kadang yang lain. Wa yuqimunas shalah, seperti awal surah Al-Baqarah kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, al-ayah. Apa maknanya sih? Beda. Ini ada makna yang dalam banget. Iqamatus shalah itu bukan tidak cukup hanya rajin sholat. Iqamatus shalah itu memiliki makna yang dalam. Nah, baik. Mulai dari waktunya, syarat rukunnya, ya. Baik. Wa khassa as-salata waz zakah bidzikri. Allah menyebutkan salat dan zakat secara khusus. Ma'annahuma dakhilani, padahal keduanya itu sudah masuk fi qaulihi ta'ala liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu perhatikan, salat itu ibadah enggak? Zakat ibadah enggak? Ibadah kan? Tadi kan di awal ayat wa ma umiru illa liya'budullah. Padahal mereka tidak diperintah, tidak disuruh kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti kan di dalamnya termasuk apa? Di dalam ibadah ini termasuk apa? Salat, termasuk zakat. Tapi ada apa kok disebutkan secara khusus? Ya, itu biasanya untuk menunjukkan apa? Bahwa yang disebutkan secara khusus ini ya, istimewa. Contoh, ini ada orang pidato di hadapan sekian banyak, ya, para hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, itu asalnya. Di situ ada para haji, para kiai, para ulama. Tapi kadang-kadang wabil khusus para alim ulama. Ya, biasanya ini kalau orang Islam itu biasanya yang ditonjolkan dulu alim ulama dulu. Baru nanti para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat. Padahal tadi sudah disapa hadirin wal hadirat. Kan masuk itu kan? Tapi disebutkan secara khusus untuk menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan penghormatan istimewa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini salat dan zakat, padahal sudah masuk dalam liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayah. Li fadlihima wa syarafihima. Karena istimewanya kedua ibadah ini dan karena mulianya ibadah ini. Salat, zakat. Masya Allah ya. Bisa dibayangkan kalau ada orang itu dia menjaga dua ibadah ini, salat plus zakat. Zakat ini ibadahnya orang kaya, ya. Kalau punya kambing harus punya 40 ekor kambing. Sapi 30 ekor sapi, onta punya 5 ekor onta, keluarkan zakatnya kambing, ya. Atau duit itu setara dengan nisab emas. Antum punya tabungan 10 juta belum kena zakat. 20 juta belum kena zakat. 50 juta udah mulai ya kena ya. Jadi bayangkan kalau orang itu menegakkan sholat dan bayar zakat, top banget. Tapi kadang-kadang ada orang Islam enggak sholat, enggak zakat. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bayangkan seumur-umur itu dia mengabaikan dua ibadah yang disebutkan secara khusus oleh Allah. Dia kaya raya, nggak sholat plus nggak zakat. Ya memang keren di dunia, kadang-kadang disebut sultan. Sekarang orang kaya itu sultan ya. Sultan mah bebas. Sultan modifikasi motor itu kadang-kadang 400 juta bebas. Ya bebas sekarang. Nanti kalau mati di akhirat akan dituntut oleh Allah. Pertama kali ditanya tentang sholat, yang kedua tentang harta, dihisab dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu belanjakan. Nah, maka tolong ya, kalau yang muda-muda itu, kalau saya kayaknya sudah mentok sampai sini. Yang muda-muda itu, kalau antum pengen jadi orang hebat, jaga sholat, bayar zakat. Ya, insya Allah nanti yang lain ngikut. Tapi kalau sudah nggak sholat, nggak zakat, nanti yang maksiat-maksiat, rombongan maksiat juga akan ikut. Narkoba, seks bebas, macam-macam akan ikut. Tapi kalau dua ini dijaga, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan ikut. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, yang menghantarkan ke jalan keridhaan Allah, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dapat satu ayat doang. Enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sampai Isa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.